Pas saya ditanya, Ariel mau pergi? Iya, pergi kemana, A? Dia nggak jawab. Duka Ridwan Kamil dan seluruh keluarga besar masih menjadi duka bersama masyarakat luas. Di saat di Swiss, sebagian keluarga dan tim KBRI masih melakukan pencarian mandiri, di Bandung, Kang Emil menyimpan semua rasa sedih untuk menerima tetamu yang ingin mengucapkan belasungkawa. Sepanjang lebih dari sepekan, perjuangan menemukan jejak Emeril Khan Mumtaz yang hilang di Sungai Arm telah membuat Gubernur Jawa Barat itu larut dalam kesedihan paling perih. Lantas, benarkah setidaknya ada 5 fakta misteri tentang meninggalnya Ariel? Apa sajakah 5 fakta tersebut? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Lebih dari 10 hari sejak dinyatakan hilang di Sungai Arm, Bern, Swiss, Ariel masih menjadi pusat kedukaan massal. Semua berempati pada kesedihan hati yang diresapi Ridwan Kamil karena kehilangan putra sulung yang ke Swiss untuk melanjutkan kuliah S2. Potret kesedihan massal itu bisa dilihat dari banjir karangan bunga di sekitaran kediaman Gubernur Jawa Barat itu. Berderet, memanjang, membentuk pemandangan yang sangat menakjubkan. Sementara itu, Kang Emil tak kalah menakjubkan dalam mengelola suasana jiwanya yang lara sehingga mampu menerima tetamu yang ikut mengucap belasungkawa. Meski tatapan kosong dengan sisa asa setelah sepekan mencari putranya. Dengan perasaan pilu paling meninju ulu hati, Kang Emil dan Ibu Atalia menyalami semua yang ikut mengucapkan duka cita. Saya bisa merasakan bagaimana berdukanya ibundanya gitu. Karena kesedihan beliau juga seperti saya bilang, kesedihan juga untuk semua ibu ya. Gak hanya di Nusantara, mungkin di dunia ini gitu. Ya pastilah beliau sangat sakit, sangat bersedih. Saya pernah mengandung 9 bulan. Saya pernah melahirkan, menyusui, dan merawat. Pemirsa, berikut ini 5 fakta tentang kepergian Ariel yang membuat semua orang seperti ingin menangis. Fakta pertama, ketertarikan Emeril Khan Mumtaz pada air yang sangat besar. Fakta ini disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat yang dikenal dekat dengan keluarga Ridwan Kamil. Konon, sudah sejak usia menjelang remaja, Ariel memiliki perhatian sangat besar tentang rahasia air. Sebuah foto saat Ariel memandangi batu bertuliskan lafaz Allah di atas air sempat viral. Foto itu diambil dengan sangat estetik
di atas Masjid Al-Irsyad yang merupakan karya arsitektur Ridwan Kamil. Foto itu diposting Kang Emil di tengah kesedihannya mencari putra kesayangannya yang terbawa arus air. Foto hitam putih yang menarik itu diambil di masjid yang terletak di Kota Baru Parahyangan saat Eril masih berusia 11 tahun. Dan 11 tahun kemudian Eril wafat di perairan Sungai Ar. Sosok yang baik. Sejak usia 11 tahun dia sudah merenungkan tentang air. Dan Quran surah ke-11 Hud ayat ke-7, wa kana arsyu 'alal ma'. Allah menguasai segala yang ada di perairan. Itu sudah menjadi renungannya sejak usia 11 tahun. Di Masjid Kota Baru Parahyangan, dia menatap satu batu dengan tulisan Allah, di bawahnya ada airnya. Itu sudah dia renungkan dan ingin sekali mengetahui bagaimana arasy Allah yang di air. Ya, anak yang hebat, anak yang berdedikasi, berbakti pada orang tua. Semoga husnul khatimah. Kematian itu sesuatu yang sudah ditetapkan, tidak bisa kita tolak, tapi caranya yang menjadi pembeda. Nah, saya menerangkan bagaimana Allah berkehendak Eril meninggal dalam keadaan-keadaan yang mungkin ya bagi sementara manusia dipandang berbeda. Ternyata itu satu karunia. Jadi saya menerangkan ayat-ayat, hadis-hadis tentang kemuliaan orang yang wafat dalam keadaan tenggelam, sehingga lebih memberikan ketentraman, keyakinan, dan kekuatan. Tadi kami juga menganjurkan untuk bisa memperbanyak kisah-kisah baik yang pernah Eril lakukan selama hidup untuk menginspirasi kita semua. Ya, karena wafatnya Eril itu luar biasa, banyak menggugah jutaan doa, perhatian banyak orang, dan tidak setiap orang yang meninggal bisa menghadirkan suasana demikian seperti wafatnya Eril. Kelahiran Eril pada 25 Juni menjadi fakta kedua dari kepergiannya yang memberi tangis semua orang. Seperti diketahui, Emeril Khan Mumtaz dikabarkan terseret arus Sungai Arm saat berenang di sungai terpanjang di Swiss itu. Kepulangan putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini menghadap Tuhan ternyata hanya kurang 1 bulan sebelum ulang tahunnya pada 25 Juni 2022 nanti. Fakta ini terasa sangat memilukan, apalagi ia juga sebentar lagi di wisuda, sehingga kedatangannya ke Swiss untuk mencari kampus tempat ia akan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Sudut pandang saya ini ada kaitannya dengan hari kelahiran ya. Kemungkinan ini bisa pas di naasnya Eril ya untuk pergi ke sana dan terjadi musibah yang seperti ini. Semua itu sudah ada takdir garis yang memang ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Berikutnya yang menjadi fakta ketiga adalah pertanda sebelum Emeril Khan Mumtaz berangkat ke Swiss. Saat masih di Bandung, Kang Endar yang menjadi asisten pribadinya melihat tanda-tanda ganjil pada Eril. Misalnya saja, lebih banyak diam, nyaris tidak bisa diajak berbicara. Saat ditanya pun, tidak memberikan jawaban. Selain itu, keanehan lain, Eril menyiapkan sendiri semua kebutuhannya untuk ke Swiss. Padahal, selama ini, kepada Kang Endar, Eril mempercayakan semua kebutuhan yang akan dibawa jika ingin melakukan sebuah perjalanan. Perubahan sikap itulah yang langsung diingat Kang Endar begitu mendengar Eril meninggal di Swiss. Nah itu waktu dia mau berangkat ada maksudnya agak aneh gitu, nggak seperti hari-hari biasa. Dia itu pas mau berangkat dia kan ke Pakuan dulu bawa koper dari sana karena kan di sini nggak ada koper. Nah berangkat dulu ngambil koper ke sini. Nah dia pas turun dari mobil bawa koper dia nggak pernah Endar bantuin, nggak pernah. Dia bawa sendiri, jalannya nunduk, nggak pernah lihat tengok kiri kanan, nggak pernah. Terus dia nggak ngomong. Pas saya ditanya, Eril mau pergi? Iya, pergi kemana? Ya nggak jawab.
seseorang yang emang mau meninggal itu 30 hari, 60 hari, 90 hari itu sudah ada pirasat kepada si orang yang mau meninggal atau pirasat kepada orang-orang yang dicintai atau orang-orang di sekitarnya. Jadi mungkin apabila seseorang mau wafat, biasanya dari orang-orang sekitarnya sudah mendapatkan satu insight atau tanda sifat-sifat daripada orang tersebut agak berbeda. Fakta keempat yang juga sangat mengejutkan adalah podcast Ridwan Kamil dengan Denny Sumargo. Saat itu, saat terjadi percakapan memang tidak ada yang aneh. Semua normal, tanpa misteri, tanpa keganjilan. Sebab kalimat Kang Emil juga sesuatu yang umum. Saat itu, ia diminta memilih bersama istri atau anak saat sudah usia senja. Pilihannya ialah bersama sang istri. Karena anak akan memiliki jalan hidup yang lain, berkeluarga, serta memiliki keluarga sendiri. Kalimat inilah yang kemudian dianggap oleh netizen sebagai sasmita kepergian Ariel. Pilih istri atau anak di masa tua? Pilih istri. Kenapa? Anak itu titipan Tuhan, itu hanya dititipkan Tuhan kepada kita. Di usianya nanti anak kita akan berpisah dari kita untuk menjemput takdirnya sendiri. Pertanyaan dari aku tuh kalau udah tua, kalau udah tua nanti kira-kira pilihan itu akan lebih jatuh ke sama istri atau bersama anak gitu. Terus Kak Emil menjawab kalau udah tua sih pasti lebih ke istri lah. Anak itu kan titipan, jadi kalau sudah besar nanti kan mereka akan menjemput takdirnya. Nah, terkait dengan podcast Denny Sumargo yang digadang-gadang selalu tamunya yang habis diundang Denny Sumargo itu ada masalah, terus ada celaka, ada meninggal. Itu menurut Papi Seto nggak ada hubungannya. Ya. Karena kematian seseorang sudah ditetapkan garisnya sama Allah. Dan kalau dari sisi metafisik, tidak ada paranormal satupun yang bisa menerawang dan mengetahui kapan kematian seseorang. Seperti itu. Ya. Adapun kalau memang ada kaitannya dengan ketika podcast Denny Sumargo itu orang tersebut berbicara tentang sesuatu yang dan kebetulan kedepannya sudah tidak ada meninggal atau terkena musibah, itu hanya tanda-tanda saja sebenarnya. Karena tanda-tanda itu juga hanya diketahui dan disadari ketika sudah terjadi. Fakta kelima yang tak pernah dibayangkan orang ialah nama Sungai R, tempat Ariel hilang, kemudian dinyatakan meninggal dunia. Tanpa disangka-sangka, entah kebetulan atau sesuatu yang memang ada kaitannya dengan takdir, R bisa diartikan sebagai akronim dari Atalia, Al-Zahra, Ridwan, Emil. Di sungai yang dikenal sangat indah inilah Ariel tutup usia setelah menyelamatkan sang adik yang sempat terseret arus sungai R. Kalau menurut saya, nama Sungai R yang dikaitkan dengan huruf depan nama keluarga Pak Ridwan Kamil, ya, yang berupa Atalia, Az-Zahra, Ridwan, dan Emeril, itu nggak ada hubungannya dengan kegiatan metafisik. Dan adapun bila almarhum Ariel ditetapkan Allah untuk terhanyut di Sungai R itu, ya, itu memang sudah takdir Allah. Takdir Allah itu bisa terjadi di mana saja dan nggak ada hubungannya dengan nama tempat seperti itu. Ariel atau Emeril Khan Mumtaz memang sudah diberi garis hidup yang tak mustahil bisa dibantah oleh siapapun. Ia tak dapat memilih saat hidupnya berakhir di Sungai R, Swiss. Seperti juga, ia tak pernah mungkin memilih kelahirannya di New York, Amerika Serikat saat sang ayah merampungkan S2
di University of California. Maka, semogalah jalan hidup Eril yang pendek karena tutup usia menjelang usia 23 tahun membuat keluarga kuat menerima takdir memilukan ini. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.